문송하다가 뭡니까? 문과로 태어나서 번달번줌은 뭡니까? 번달번줌! 번호를 달라고 조르면 번호춤! 동물의 쭉쭉. 네. 사랑이구만요. 사랑? Cerita diawali dengan perselisihan dua negara yang sedang bertikai. Korea Selatan yang tak mau kalah dengan Korea Utara pun membalas tembakan dengan jumlah yang lebih banyak. Entah apa yang mereka tembak, terlihat baku tembak itu hanya mengarah ke udara. Demi menghemat amunisi, Korea Utara memalsukan bunyi tembakan dengan pengeras suara. 지금 전쟁하자는 거야? 200발 날려? Sementara itu, di sebuah kafe, seorang sales menawarkan minuman sambil membagikan lotre. Namun si pembeli tak menghiraukan kertas lotre itu dan meninggalkannya begitu saja. Hingga akhirnya kertas itu terbawa angin dan menempel di sebuah mobil militer. Di pos penjagaan, kita diperkenalkan dengan seorang prajurit Korea Selatan yang bernama Park Chun-wo. Diketahui Chun-wo ini adalah sarjana peternakan sehingga dia akrab dengan hewan. 어디쯤이야? 500m? Kertas lotre yang terbawa mobil itu pun akhirnya sampai di tangan Chun-wo. Kemampuannya tak hanya sampai di situ. Chun-wo juga bisa mengetahui jenis sapi dari susu yang ia minum. 떫은 느낌이 있어. 에어저종. Setelah jam tugasnya selesai, Chun-wo menonton TV dan tak sengaja melihat acara pengundian lotre. Chun-wo pun teringat dengan kertas lotre yang baru saja ia temukan. Waktu menunggu angka terakhir, tiba-tiba TV-nya dimatikan oleh atasannya. Sadar dirinya adalah pemenang lotre sebesar 5,7 miliar won, Chun-wo pun pingsan. Teman-temannya pun keheranan dengan tingkah Chun-wo yang aneh itu. 혹시 어디 안 좋으십니까? 아니, 세상이 너무 아름다워서. Saat bertugas di menara komunikasi, Chun-wo terlibat adu ejek dengan tentara wanita Korea Utara yang bernama Ri Yune. 오늘 담아 슈퍼컴퓨터 하나 없는 북한에 알려드립니다. 그쪽은 군 생활이 10년이지요. Kalah adu ejek dengan Chun-wo, Yune pun marah. 고약한 소통을 부리지 못하고 깜짝 그만하고 넘어가라! Waktu di pos penjagaan, kertas lotre yang Chun-wo selipkan di sebuah buku terbang tertiup angin. Kertas itu terbawa angin menuju wilayah Korea Utara dan ditemukan oleh seorang tentara bernama Ri Yong-ho yang ternyata adalah kakak dari Yune. Awalnya, Yong-ho tak menghiraukan kertas itu, tapi kertas lotre itu seolah-olah mengikutinya. Sekembalinya Yong-ho ke markas, rekannya yang bernama Chol-jin mengajaknya nonton bareng Perang Jerman. 그냥 심심해서 독일 전쟁 영화 보고 있었습니다. Ternyata Yong-ho sudah sering menonton film itu, bahkan ia hafal dialog film yang berbahasa Jerman tersebut. Yong-ho pun menanyakan perihal lotre itu pada Chol-jin. Chol-jin yang banyak mengetahui tentang Korea Selatan pun menjelaskan padanya. 3번, 30번, Ketika mengecek hasil pemenang undian, mereka pun terkejut. Sementara itu, Chun-wo diam-diam memasuki wilayah perbatasan untuk mencari kertas itu. 운동 공식을 대입하면 로또가 날아갈 수 있는 거리는 1.23. Ketika Chun-wo kesal tak menemukan kertas itu, tiba-tiba Yong-ho memanggilnya.
Yongho pun bermaksud mencairkan hadiah itu dengan memberikan bagian 10% jika Chunwoo mau membantunya. 그것 때문에 내가 여기까지 왔다니까. 갓나새끼 934. Mengetahui kertas loterinya ada pada Yongho, Chunwoo pun meminta dikembalikan. Ketika sedang bernegosiasi, ada patroli lewat dan mereka sepakat untuk bertemu kembali 3 hari lagi untuk berunding. 아무 문제 없습니다. 근데 왜 미친놈처럼 밤마다 철책선 넘어서 비무장 기다려 헤매고 다녀 새끼야? Keesokan harinya, Chunwoo menghadap atasannya yang bernama Kapten Kang. Kapten Kang mendapat laporan kalau Chunwoo berperilaku aneh dan bermaksud mengirim Chunwoo ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Chunwoo yang tak mau misinya itu gagal pun terpaksa memberitahukan yang sebenarnya pada Kapten Kang. 눈 봐봐, 눈 보자. 지금 헬기 되나? 중증 환자 발생해서 빨리 보내야 돼. 아니. Awalnya, Kapten Kang tak mempercayai cerita Chunwoo. Chunwoo pun memberikan bukti supaya Kapten Kang percaya. 57억 로또에 당첨이 됐다니까요. Kemudian datanglah Mancul yang bermaksud membawa Chunwoo ke rumah sakit. Tapi setelah Kapten Kang mengetahui Chunwoo benar-benar mendapatkan hadiah lotre yang sangat banyak, mereka pun bekerja sama untuk mengambil lotre itu dari Yongho. 야, 찾았으니까 다행이지. 이거는 하늘이 도운 거야. Hari pertemuan pun tiba. Yongho mengajak Choljin ikut untuk berunding dengan Chunwoo. Untuk membantu Chunwoo, Kapten Kang meminta imbalan sebesar 15% dan Mancul meminta 10%. 좋아해. 7? 오케이, 넌 7%. Karena lotre itu miliknya, Chunwoo bernegosiasi ia mendapatkan bagian 80 dan Yongho 20. Yongho yang merasa dicurangi pun tak terima dengan pembagian itu. Ketika kembali ke markas, atasan Yongho dan Choljin yang bernama Sung Il memergoki mereka. Sung Il yang mengira mereka telah bekerja sama dengan pihak selatan pun ingin mengeksekusi mereka. Tapi begitu Yongho menjelaskan tentang uang undian yang sangat banyak, Sung Il pun mengurungkan niatnya itu. 만남은 소중한 것이죠. Keesokan harinya, mereka mengirimkan pesan kepada pihak utara untuk berunding kembali. 저 새끼들 왜 저래? Pihak utara pun memberikan kode rahasia tempat pertemuan mereka selanjutnya. 또 엉덩이를 왜 자꾸 비벼? JSA 공동 급수구역입니다. Setelah memecahkan kode itu, mereka pun segera menuju ke sana untuk berunding. 내려. 어차피 갖고 있어봐야 당신들 찾지도 못해. 당첨금을 어디서 찾는지 알긴 해요? 당장 불태워버리겠어! Setelah melalui perundingan yang alot, akhirnya pihak selatan menyetujui keinginan utara dengan pembagian utara 70 dan selatan 30. Tapi dengan maksud ingin mengelabui pihak utara karena setelah mereka mendapatkan kertas lotre itu, pihak selatan akan melanggar perjanjian itu dengan membawa kabur semua uangnya. Akhirnya mereka pun membuat perjanjian dengan ditandatangani kedua belah pihak. Tapi ketika kertas itu ingin diberikan ke pihak selatan, Yongho menyadari tidak adanya jaminan jika pihak selatan akan menepati perjanjian itu. Dan terjadilah tarik-menarik kertas di antara mereka. Tiba-tiba petugas pemasok air datang dan memergoki mereka. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, petugas yang bijak itu menyarankan hadiah lotre dibagi adil sama rata. 남과 북은 병사를 한 명씩 막 교환한다. Dan sebagai jaminan, kedua belah pihak bertukar salah satu personil supaya tidak ada dusta di antara mereka. Dan disepakatilah Chunwoo dan Yongho yang bertukar peran. Mereka juga diberitahu ada telepon darurat jika ada sesuatu yang mendesak untuk berkomunikasi. 북한을 어떻게 가요? 저기 가위바위보예요. 가위바위보. 남자답게 딱 한 번만. Chunwoo pun protes, ia tak ingin bertukar posisi dengan utara. Chunwoo meminta diundi siapa yang akan pergi ke utara. Namun Kapten Kang dan Mancul mencurangi Chunwoo. 진짜 딱 마지막 한 판이야. 가위바위보. Sementara itu, di Korea Utara, mereka sedang mengamati komandan keamanan yang bertangan besi bernama Gwangchol.
Mereka khawatir Chunwoo tidak akan bertahan jika dilatih oleh Guangchol. Maka dari itu, Yongho berinisiatif untuk menempatkan Chunwoo di bagian peternakan bersama Yune. 농담을 던졌시오. 근데 재미가 없어. 응? Yongho pun belajar istilah-istilah selatan demi misinya. 문송하다가 뭔가? 문과로 태어나서 잘했시오. 혼자 코인 노래방 가는 사람. 번달번줌은 뭔가? 번달번줌! 번호를 달라고 조르면 번호춤! 동문의 이 Begitupun dengan Chunwoo, ia berusaha menghafal pidato pemimpin Korea Utara. 게 외우라. 사랑하는 온 나라 인민들과 영롱한 인민군 장병들 동 Hari pertukaran pun tiba. Chunwoo dan Yongho bertukar seragam. 이분날 소리 빠져서 이가죠? 저지 너무 Mereka pun merayakan kerjasama itu dengan saling bertukar makanan. 신 병사들의 입맛을 돋아주는 아파시. Ketika Yongho bertanya pada Chunwoo untuk apa uang yang akan ia terima nanti, Chunwoo punya impian mempunyai peternakan karena Chunwoo adalah sarjana peternakan. Manchul yang mengira Choljin tak mengerti musik selatan, mengejeknya dengan memutar musik K-pop. Melihat Choljin yang berjoget seperti orang selatan, Sung-il pun memarahinya. 이제 양키물이 단단히 들었구만 기래. Ternyata Sung-il mengajak Choljin untuk duet maut. 지금 3개월 동안 그 누구도 밖으로 나갈 수 없다. 잘 알고 있지? 예, 알고 있습니다. Manchul pun segera ditugaskan untuk mencairkan hadiah itu di bank. Dikarenakan dalam masa tugas tidak boleh izin, Kapten Kang meminta Manchul untuk melukai tangannya supaya bisa mendapatkan izin cuti. 뭐가 제일 덜 아플까요? 엄마한테 사랑한다. Khawatir kertas lotrenya hilang, Kapten Kang membuat kantung rahasia di celana Manchul. Di lain tempat, Chunwoo diperintahkan untuk memecahkan batu oleh pelatihnya. 새로 배속된 신병이 있다던데 니가 단전의 힘을 싹 주고 냅다 아랫배로 돌덩이를 까부수는 거야. Bingung apa yang mesti dilakukan, Chunwoo malah membaca pidato pemimpin Korea Utara. 자신들이 이뤄놓은 자랑스러운 일들을 지금 이거 우리 Tapi setelah itu, tetap saja Chunwoo dipaksa latihan ala Korea Utara. Beruntung, Sung-il muncul dan memindahkan Chunwoo ke bagian peternakan supaya tak perlu ikut pelatihan. Sementara itu, Yongho yang melihat seseorang dibully tergerak hatinya untuk membantu. Yongho pun segera memperlihatkan keahliannya menyemir sepatu. Di peternakan, Chunwoo berkenalan dengan seorang anak. Dengan keahliannya, Chunwoo mengobati seekor anak babi yang tersesat. Chunwoo juga diberitahu hewan-hewan ternak di sana tidak produktif. 잘 있었네? 근데 이 꼰삼이는 누가? Waktu berkenalan dengan Yune, terlihat Chunwoo menaruh hati padanya. Dengan keahliannya di bidang ternak, Chunwoo segera memperbaiki peternakan itu. 잘 자라. Keesokan harinya, saat Yongho sedang berpatroli, salah satu anggota tak sengaja menginjak ranjau darat yang ditanam oleh Korea Utara. Seluruh anggota pun tak berani mendekat, kecuali Yongho. Mengetahui ranjau itu buatan negaranya, Yongho dengan hati-hati menjinakkan ranjau itu. 5m 정도? Sementara itu, cara Chunwoo membuahkan hasil. Seluruh hewan ternak pun sangat produktif.
Berkat keberhasilannya itu, Chunwoo mendapatkan promosi untuk mengembangkan bakatnya di ibu kota. 오게 됐네. Untuk mengulur waktu supaya Chunwoo tak dipindahkan ke ibu kota, Choljin menyabotase kendaraan atasan mereka. 수리하는데 사나흘은 좋게 걸릴 겁니다. Namun sial, kendaraan itu berhasil diperbaiki. 개미새끼 한 마리 열심 못하는 철통 같은 경계대. Peristiwa kepahlawanan Yongho yang menjinakkan ranjau pun sampai ke telinga komandan mereka. 자네가 지뢰를 제거하고 Sang komandan pun menanyakan dari mana Yongho berasal. Yongho hampir saja menyebutkan nama sebuah kota di Korea Utara. 함부르크입니다. 함부르크? Karena Yongho menyebut berasal dari Hamburg, Jerman, sang komandan meminta Yongho menceritakan pengalamannya dalam bahasa Jerman. Sempat berpikir untuk menyerah, Yongho teringat dialog film perang yang ia hafal dalam bahasa Jerman. Kapten Kang pun berpura-pura menjadi penerjemah untuk membantu Yongho. 결코 특별한 것이 아닙니다. 한국인이라고. Beruntung sandiwara mereka pun berhasil dan membuat sang komandan tersentuh. Di lain tempat, kendaraan Chunwoo yang sedang menuju ibu kota diberhentikan oleh Yune. 세종남동무의 간부학교 차출을 연기하고 혁명적인 식량증산 비법을 용상으로 Beruntung, Yune berhasil menunda kepergian Chunwoo ke ibu kota. 드릴 게 이거밖에 없어서. 오라버니 때문이니까. 영철 동무한테 다 들었습니다. Yune yang penasaran dengan orang yang waktu itu meledeknya pun menanyakan pada Chunwoo. 방송만 하면 끼어들어서 분탕질한단 말인다. 그 어떻게 생긴 새끼인지 만나기만 하면 그냥. Namun, Chunwoo yang sudah jatuh hati pada Yune tak mengakui kalau orang yang dimaksud adalah dirinya. Ketika Chunwoo mengajarkan Yune memerah susu, terlihat pula Yune mulai tertarik pada Chunwoo. 사랑이구만요. 생일 때 임무는 시작되는 거야. 무조건 지하철을 타. 지하래. 그리고 어느 누구와도 눈을 마주치지 마. Sementara itu, Mancul yang ditugaskan mencairkan hadiah diperintahkan untuk tidak menarik perhatian oleh Kapten Kang. Tapi Mancul yang khawatir dengan kertas lotre terus saja memegangi celananya dan membuat orang di sekitar risih. Kembali ke utara, Guangchol memanggil Yune dengan maksud ingin menggodanya. 누가 자꾸 이카네. 내래 너 뒤봐준다 그러지 않았어? 이러시오. Chunwoo yang melihatnya pun segera menolong, tapi Yune yang pemberani berhasil menghajar Guangchol seorang diri. 잘했습니다. Sesampainya di depan bank, Mancul dihampiri calo. Beruntung ia berhasil menghindar dan masuk ke dalam bank. Tapi waktu di dalam, Satpam Bank mengenali Mancul dari media sosial dan ingin menangkapnya. Kapten Kang yang juga mendapat informasi dari media sosial segera menghubungi Mancul. 돈 혹시 못 찾으면? Guangchol yang cemburu pada Chunwoo melihat berkas Chunwoo untuk menyelidikinya. 16일 들어온 병사가 없어. Guangchol pun menyadari ada yang janggal pada Chunwoo. 세종남동무 고향이래 어디가? Saat ditanya tentang kota kelahirannya, Chunwoo pun tak bisa menjawab. 그러니까 너 누구야? Yune yang juga berada di sana berinisiatif membantu Chunwoo dengan berpura-pura menghajarnya. 나는 자랑스러운 대한민국 Mendengar ribut-ribut itu, Sung Il datang membantu mereka dan tak sengaja menemukan telepon darurat untuk menghubungi Kapten Kang. Karena rencana mereka sudah ketahuan, Sung Il menyuruh Chunwoo segera bertukar tempat dengan Yongho. 비상사태인가? 천호동무
Sebelum kembali ke selatan, Chunwoo dititipkan anak babi untuk dilepaskan. Ia juga diberikan kain merah milik anak babi itu. Guangchol ditawari sejumlah uang untuk bekerja sama, tapi Guangchol menolak tawaran itu. 큰 돈을 받아서 호위고시할 수 있는 기회. Mereka pun adu cepat merakit senjata untuk menentukan siapa yang akan mati. 전 중국 소속 525 특수작전대대 출신이거든. Walaupun Sung Il mantan agen khusus, Guangchol tak gentar menghadapinya. Kapten Kang yang melacak keberadaan Manchul melalui postingan media sosial berhasil menghubungi restoran di mana Manchul makan. 강태군 씨, 전화 왔어요. 받아보세요. Manchul yang gagal masuk ke bank seorang diri akhirnya terpaksa meminta bantuan calo. Induk babi yang mencium aroma kain anaknya pun mencoba mencari keberadaan kain yang dibawa oleh Chunwoo. Melihat kedekatan Chunwoo dengan adiknya, Yongho pun marah. 괜찮습니까? 승일이는 늦네? 육사오 사업하라고 보내왔더니 하나밖에 없는 내 여동생한테 수작을 걸어? Tak lama kemudian, Manchul datang membawa uang hadiah yang sudah ia cairkan. Manchul pun menceritakan bagaimana ia bisa mencairkan uang itu dengan bantuan calo. 뭐 하는 거야? 물건을 보고 싶다고 하셔서. 누가 네 물건 보고 싶댔어? 물건 진짜 됐어요. 아니, 제가 다 보여드릴게요. 이게 어떻게 돼 있냐면. Tiba-tiba, Guangchol datang dan menembaki mereka. Guangchol yang serakah bermaksud ingin mengambil seluruh uang itu. Tiba-tiba, induk babi datang dan mengira uang yang berisi tas itu adalah anaknya. Guangchol pun segera mengejar babi yang membawa tas berisi uang itu. Tapi di tengah ladang ranjau, Guangchol tewas karena ledakan dan induk babi kabur bersama uang mereka. Dan ternyata Manchul memasukkan sisa uang di bajunya karena tidak muat di tas. Mereka pun bersyukur masih mendapatkan uang walau tak sebanyak yang mereka bayangkan. Sisa uang itu mereka bagi rata dan film pun selesai.